Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Dewi Utami, NIM E 2019-1016. Saya di sini akan menyelesaikan tugas mereview 5 materi. Yang pertama, uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima masyarakat sebagai alat tukar dalam keuangan ekonomi. Jenis-jenis uang: yang pertama uang logam, yang kedua uang kertas. Jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama uang kartal dikeluarkan oleh bank berupa logam dan kertas. Yang kedua uang giral seperti cek dan giro. Jenis-jenis uang menurut nilai. Yang pertama uang penuh adalah uang yang nilai bahan dan nominalnya sama. Yang kedua uang tanda adalah uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Fungsi uang asli: yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang: yang pertama sebagai alat pembayaran utang, yang kedua sebagai alat transaksi, yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat sebagai alat pemindah kekayaan, yang kelima sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan uang dalam perekonomian negara. Jenis kebijakan moneter: yang pertama, kebijakan moneter ekspansif untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter konstruktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter: yang pertama mengedar uang sebagai alat pertukaran, yang kedua menjaga kestabilan harga, yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi, yang keempat meningkatkan kesempatan kerja. Instrumen kebijakan moneter: yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorongan moral, yang keenam penyusutan tingkat suku bunga. Yang ketiga, kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan. Tujuan kebijakan fiskal: yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis kebijakan fiskal: yang pertama ekspansif adalah pemerintah banyak mengeluarkan uang yang beredar. Yang kedua kontraksional adalah pemerintah mengurangi uang yang beredar. Fungsi kebijakan fiskal: yang pertama memelihara dalam hukum keadilan dan pertahanan, yang kedua perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi, yang ketiga manajemen kekayaan pemerintah, yang keempat intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Yang keempat, peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter. Tugasnya: yang pertama menentukan suku bangsa, yang kedua sebagai banker, yang ketiga melakukan pengembangan kredit yang sah. Kewenangan bank sentral: yang pertama untuk mengendalikan moneter, yang kedua menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan, yang ketiga melakukan pengontrolan. Yang kelima, tugas dan wewenang OJK. OJK adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Tugas OJK: yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas keuangan di sektor asuransi. Wewenang OJK: yang pertama, menetapkan peraturan undang-undang di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang OJK. Yang keempat, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen terhadap jasa keuangan.
Yang kelima, memberi saksi administratif kepada pihak yang melanggar di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.